Selama bertahun-tahun, Raka tidak pernah peduli dengan siapa orang-orang yang namanya muncul dalam daftar. Seorang target adalah target, tidak lebih. Tapi sejak kematian Arman, semuanya berubah. Satu nama, kemudian nama berikutnya. Bima, Dimas, Yusuf, dan semuanya. Mereka memiliki satu hubungan yang sama. Proyek Niskala. Di atas meja, Raka kembali menyusun foto-foto yang selama ini dikumpulkan. Arman, Bima, Dimas, Yusuf, Sagara. Beberapa wajah sudah mati. Satu orang menghilang. Dan satu orang duduk di hadapannya setiap hari. Raka memandangi foto itu, kemudian mengambil sebuah pena. Dia menarik garis di antara nama-nama tersebut. Semua dari kalian pernah mencoba menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, pesan baru masuk. Raka melihat layar. Tidak ada nama pengirim, seperti biasa. Hanya sebuah berkas. Dia membukanya. Dan sekali lagi, sebuah nama muncul. Maya Pradana, perempuan. Usia 38 tahun. Status mantan analis data. Lokasi terakhir tidak diketahui. Kemudian Raka membaca satu kalimat terakhir. Terlibat dalam penghapusan arsip N17. Raka menatap layar. Jadi, sekarang mereka bahkan tidak menyembunyikannya lagi. Sagara masuk. Namun, kali ini Raka tidak menutup berkas. Sagara melihat nama di layar. Wajahnya langsung berubah. Apakah kau mengenalnya? Maya. Jadi kau memang mengenalnya. Sudah berapa banyak orang yang ada di dalam foto ini kau kenal? Raka. Jawab, Sagara. Maya bukan peneliti. Lalu, Dia bekerja untuk tim administrasi. Raka mengerutkan kening. Semua data proyek Niskala melewati tangannya. apakah termasuk data yang kalian sembunyikan? Sagara menatap Raka untuk beberapa detik. Tidak ada jawaban. Ya, memang begitu adanya. Raka memperhatikan Sagara. Sekarang, setiap jawaban justru menimbulkan pertanyaan baru. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Karena semakin dikit yang kau tahu, semakin aman kau. Raka tersenyum tipis. Aku sudah membunuh Arman. Aku membunuh Yusuf. Dan sekarang kau mengatakan bahwa aku lebih aman kalau tidak tahu apa-apa. Beritahu aku satu hal. Apakah mereka semua memang bersalah? Sagara tidak langsung menjawab. Dan justru diam. Itu sudah cukup. Raka mengambil berkas. Aku akan pergi mencari Maya. Raka. Raka berhenti. Jangan lakukan kesalahan. Kesalahan? Kau sudah mulai mempertanyakan perintah Raka. Belum. Aku masih menjalankannya. Kemudian Raka pergi. Mencari Maya tidak mudah. Tidak ada alamat, tidak ada keluarga, tidak ada rekening aktif, tidak ada catatan perjalanan. Seolah-olah perempuan itu telah menghapus dirinya sendiri. Namun Raka menemukan satu hal. Sebuah transaksi kecil dilakukan 2 hari sebelumnya. Bukan untuk membeli makanan, bukan untuk membeli tiket perjalanan, tapi sebuah pembayaran listrik. Raka menemukan alamatnya. Sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Raka memasuki bangunan itu sendirian.
tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun di salah satu ruangan terlihat sebuah lampu menyala. Raka mendekat di dalam ruangan. Seorang perempuan sedang duduk di depan komputer tua. Maya. Dia tidak terlihat terkejut. Akhirnya, Kau tahu aku akan datang. aku tahu seseorang akan datang. Siapa yang memberitahumu? Itu pertanyaan yang sama yang dia tanyakan. Dia? Siapa dia? Yusuf. Guys, maaf kita nggak ada yang cewek, jadi kita dubbing suara Mayanya pakai suara cowok aja ya. Nggak apa-apa kan? Dia sudah mati. Maya memejamkan mata, seolah-olah meskipun sudah mengetahui jawabannya, mendengarnya tetap menyakitkan. Aku tahu. Raka memperhatikan wajahnya. Bagaimana kau tahu? Karena satu persatu Maya menunjuk layar komputer. Di sana terdapat sebuah daftar. Arman meninggal, Bima meninggal, Yusuf meninggal, Dimas tidak diketahui. Kemudian di bawahnya Maya menunggu. Raka menatap daftar tersebut. Kau yang membuat daftar ini. Bukan. Lalu siapa? Maya menatap Raka. Itulah yang ingin aku tanyakan kepadamu. Maya membuka sebuah folder. Di dalamnya terdapat rekaman suara. Tanggal rekaman 17 tahun lalu. Raka menekan tombol. Suara Arman. Kalau pemerintah mengetahui kemampuan sebenarnya. Suara rekaman terputus. Kemudian suara Yusuf. Jangan katakan kepada siapapun. Kemudian suara perempuan. Maya. Bagaimana kalau mereka sudah tahu? Rekaman mati. Raka menatap Maya. Siapa yang merekamnya? Semua ruangan di fasilitas N17 direkam. Termasuk setelah proyek dinyatakan gagal. Maya menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena setelah kami menyatakan proyek itu gagal, Maya menutup mata. Seseorang mulai menghapus kami. Siapa? Maya berdiri. Dia mengambil sebuah dokumen. Itulah masalahnya. Dia menyerahkan dokumen itu. Raka membacanya. Sebuah daftar operasi. Nama-nama para anggota Niskala. Tanggal, lokasi, dan status. Namun tidak ada nama lembaga. Tidak ada tanda perintah, tidak ada tanda tangan, hanya satu tulisan, protokol hitam. Raka membeku. Ini... Ya, nama itu sudah ada jauh sebelum kau menerima perintah pertama. Siapa yang membuat protokol hitam? Maya menatapnya. Aku tidak tahu. Kau berbohong. Kalau aku tahu, Maya tersenyum pahit. Aku mungkin tidak akan menunggu mati di ruangan ini. Untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang tidak pernah dia duga. Nama operasi yang selama ini dijalankan ternyata memiliki hubungan langsung dengan Niskala. Artinya, mungkin sejak awal dia bukan dipilih untuk membersihkan ancaman. Mungkin protokol hitam memang dibuat khusus untuk satu tujuan. Menghilangkan seluruh jejak proyek Niskala. Kenapa kau tidak melarikan diri, Maya? Maya melihat keluar jendela. Kemana? Kemana saja? Mereka menemukan Arman, mereka menemukan Yusuf, dan akhirnya mereka menemukanku. Maya kembali menatap Raka. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa? Apakah kau tahu siapa yang mengirim perintah? Raka tidak menjawab. Maya mengangguk. Berarti kau juga tidak tahu. Raka menerima panggilan. Atasan, dia mengangkatnya. Ya, Status. target ditemukan. Dan? Raka terdiam. Raka. Masih dalam proses. Kemudian suara atasan berubah lebih dingin. Jangan biarkan dia berbicara dengan siapapun. Telepon terputus. Maya tersenyum. Aku rasa itu perintah terakhir yang akan kau dengar dariku. Raka menatap.
Kenapa? Karena setelah ini, kau akan menemukan nama berikutnya. Maya mengambil sebuah amplop. Dia menyerahkan kepada Raka. Apa ini? Daftar. Raka membuka amplop dan di dalamnya terdapat 3 nama. Dan di antaranya dicoret. Arman selesai, Yusuf selesai, kemudian 1 nama masih utuh. Raka membacanya perlahan. Wajahnya berubah. Sagara. Raka langsung menatap Maya. Sagara bukan anggota penelitian. Siapa yang mengatakan itu? Dia sendiri. Kalau begitu, kau sudah tahu jawabannya. Raka menatap nama Sagara. Untuk pertama kalinya, nama orang yang selama ini berjalan bersamanya muncul dalam daftar Niskala. Kenapa namanya tidak ada di arsip resmi? Karena tidak semua orang Niskala bekerja sebagai peneliti. Lalu Sagara, Dia yang membawa sesuatu itu ke fasilitas. Raka membeku. apakah itu objek Niskala? Maya tidak menjawab, namun diamnya menjadi jawaban. Raka melihat jam 23:15, 2 menit. Maya memperhatikan jam yang sama. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa itu? Selama ini, berapa banyak orang yang sudah kau bunuh tanpa mengetahui alasan sebenarnya? Raka tidak menjawab. Maya tersenyum tipis. Ya, itu juga jawabanku. Raka menggenggam peritahnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu sejak awal, dan meskipun sekarang keraguan mulai tumbuh, misi tetaplah misi. Maya menatapnya. Kau tetap akan melakukannya? Ya, Maya menundukkan kepalanya. Tidak menangis, tidak memohon, hanya menerima. Kalau begitu, dia mendorong amplop itu lebih dekat. Jangan biarkan kematianku menjadi sia-sia. 23:17, hening. Keesokan harinya sebuah kebakaran kecil terjadi di sebuah bangunan tua. Petugas menemukan seorang perempuan meninggal di dalamnya. Tidak ada informasi lain, tidak ada penyelidikan besar, tidak ada nama yang diberitakan. Hanya 1 kematian lagi yang akan segera dilupakan. Tetapi Raka tidak melupakannya. Dia duduk sendirian di dalam mobil. Di tangannya masih ada amplop pemberian Maya. Dia membuka daftar itu. Kemudian sebuah nama yang sebelumnya tidak ada mulai menghantui pikirannya. Sagara. Sagara menelpon. Raka melihat layar. Beberapa detik dia tidak menjawab. Kemudian dia mengangkatnya. ya, Sudah selesai. sudah. Bagus. Sagara, Ya, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. tanyakan. Sejak kapan kau mengenal Niskala? Untuk beberapa detik, yang terdengar hanya suara nafas. Kemudian Sagara berkata pelan. Pertanyaan itu mungkin akan membuatmu menyesal telah menanyakannya. Telepon terputus. Maya Pradana telah menjadi saksi berikutnya yang hilang. Namun sebelum mati, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah nama, Sagara. Dan kini Raka mulai memahami sesuatu. Proyek Niskala bukan hanya tentang masa depan, bukan hanya tentang sebuah objek, bukan hanya tentang para ilmuwan yang menyembunyikan rahasia. Ada orang-orang yang bekerja di balik mereka, orang-orang yang tidak tercatat, orang-orang yang mungkin tidak pernah seharusnya diketahui. Dan mungkin selama ini Raka tidak sedang berjalan menuju rahasia Niskala. Mungkin rahasia itu sudah berjalan di sampingnya sejak awal. Protokol hitam. Oke guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, like, komen, apapun itu yang buat kami senang dan semangat buat ngembangin channel ini. Semoga tetap enjoy di channel ini. Para penghuni kamar, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.